Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmat Nur Hidayat. Saya di sini ingin mewawancarai satu orang mengenai fenomena tren perubahan sosial dan budaya. Langsung saja saya akan di sini mewawancarai salah satu narasumber. Sebelum itu, pertama-tama bisakah perkenalkan nama kakak siapa? Nama kakak Yunia Maya Santi, umur 24 tahun. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kakak tentang anak muda yang meniru rambut gaya idol K-pop? Menurut kakak sih tidak masalah ya, selama itu gaya-gayanya yang wajar-wajar aja. Terus tuh nggak ganti-ganti warna. Ya kalau gaya doang sih nggak masalah. Misalnya, soalnya orang-orang namanya zaman sekarang ya, kalau idol K-pop tuh kan keren-keren rambutnya, jadi ya banyak yang suka. Selama itu nggak merugikan masyarakat, kalau cuma gaya-gaya doang nggak masalah aja sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut kakak KIP kuliah dan bagaimana cara menggunakannya? Menurut kakak sih KIP kuliah itu adalah bantuan dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada mahasiswa untuk keluarga yang kurang mampu. Beberapa manfaat yang didapatkan dari kartu KIP kuliah itu, yang pertama adalah memberikan bantuan biaya pendidikan, di mana ini seperti uang pangkal, biaya kuliah, buku, dan kebutuhan pendidikan yang lainnya. Lalu bantuan selanjutnya yaitu kesejahteraan mahasiswa. Selain bantuan biaya kuliah itu, KIP kuliah juga dapat memberikan manfaat tambahan seperti bantuan kesehatan, perlengkapan belajar, atau dukungan kebutuhan pendidikan lainnya. Untuk yang ketiga itu akses ke sumber daya pendidikan. Melalui KIP kuliah, penerimaan dapat memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya pendidikan, termasuk fasilitas kampus, perpustakaan, pelatihan tambahan yang mungkin perlu untuk meningkatkan prestasi akademik. Lalu yang keempat itu peningkatan kesempatan kerja. Dengan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dengan bantuan KIP kuliah, mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka di masa depan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Menurut kakak, apa saja penyebab perubahan sosial? Menurut kakak, yang pertama itu bertambah atau berkurangannya penduduk pada suatu masyarakat. Yang kedua itu adanya penemuan baru sehingga bisa mengubah status sosial hingga pola pikir masyarakat berubah. Yang ketiga itu terjadi perubahan lingkungan alam karena faktor alam maupun aktivitas sosial. Yang terakhir itu ada konflik dalam masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak. Apa pendapat kakak tentang fenomena jual beli online yang sekarang? Menurut kakak sih itu bagus ya, karena masyarakat diajarkan mandiri, jadi bisa apa-apa yang jualan sendiri. Karena kan kayak zaman covid kemarin itu banyak nih masyarakat yang dagangannya tidak laris karena kita kan dilarang keluar, sehingga banyak yang rugi gitu. Jadi kalau masyarakat bisa jual beli online itu secara ini terjadinya sangat bagus karena memudahkan dan bisa menghemat waktu serta biaya. Kita juga tidak perlu ke lokasi untuk bertatapan muka langsung dengan penjual, tetap bisa di rumah saja. Biayanya juga yang dikeluarkan pun murah sehingga bisa menghemat uang. Jadi kalau beli di online tuh rata-rata sih lebih murah dibanding beli-beli di pasar gitu. Jadi ya bagus sih, ini bagus banget untuk masyarakat kedepannya ya. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Bagaimana dampak pandemi penyakit COVID-19 bagi kehidupan sosial? Menurut kakak ya, untuk dampak pandemi ini yaitu yang terjadi itu adalah krisis kesehatan. Tidak hanya mengakibatkan tragedi kematian yang jumlahnya itu sangat besar, tetapi juga menimbulkan dampak
yang signifikan pukulan terhadap kepercayaan pasar dan aktivitas ekonomi. Nah, pandemi saat ini memiliki dampak sosial dan psikolog yang signifikan pada keseluruhan komunikasi global, mengakibatkan peningkatannya pengangguran, pemisahan keluarga, dan berbagai macam lainnya perubahan yang umumnya dianggap sebagai faktor penting yang dapat berisiko merusak psikolognya itu seperti kecemasan, kesedihan hingga bunuh diri dan melukai diri sendiri. Jadi dampak pandemi COVID itu sangat negatif ya menurut kakak itu. Tapi ada juga sih yang sisi positifnya, yaitu orang-orang jadi nggak terlalu keluar rumah. Nggak usah. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi? Nah, untuk menghadapi globalisasi itu yang pertama yaitu menggunakan produk dalam negeri dan mendukung UMKM. Yang kedua itu mempromosikan produk di dalam negeri. Lalu yang terakhir itu memilih-milih kebudayaan dari luar negeri dan menyesuaikan dalam kebudayaan lokal. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, apa dampak dari pembangunan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Nah, menurut saya dampaknya itu pembangunan IKN itu dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Keberadaan infrastruktur modern, pusat industri, dan peluang investasi baru dapat meningkatkan produktivitas dan terciptanya lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian akan mengurangi angka pengangguran. Dan juga apalagi ini pembangunan IKN ada di Kalimantannya, itu sangat bagus gitu untuk warga Kalimantan, sehingga berharap suatu kedepannya nanti bisa dibangun seperti rel kereta api, lalu jalannya lebih bagus, dan jadi sebagai pusat pembelanjaan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga bisa menarik orang-orang luar negeri gitu buat datang ke Kalimantan. Jadi orang Kalimantan tuh nanti bisa gitu menambahkan jumlah pekerjaannya dan perekonomiannya bisa meningkat. Pertanyaan selanjutnya Kak, apa dampak penggunaan teknologi pertanian terhadap perubahan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat petani? Dampaknya itu untuk masyarakat yaitu pekerjaannya jadi lebih cepat. Lalu peningkatan produktivitas pertanian merupakan salah satu dampak utama teknologi pangan terhadap pertanian berkelanjutan. Melalui penerapan teknologi seperti rekayasa genetika dan pemulihan selektif, itu dapat dikembangkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit, hama, dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Tanaman yang tahan terhadap kondisi cuaca buruk ataupun hama dapat mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan produktivitas pertanian. Selain itu, teknologi pangan juga memungkinkan penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih efisien, sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Itu saja. Selain itu juga, teknologi pangan juga berperan penting dalam meningkatkan kelestarian lingkungan di bidang pertanian. Dengan bantuan teknologi, petani dapat menerapkan praktik seperti pertanian organik, pengolahan tanah berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati. Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan dan pemodelan lingkungan juga membantu petani untuk mengidentifikasi daerah rawan erosi tanah, degradasi tanah, atau pencemaran air, sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk pencegahan agar melindungi lingkungan. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, apa pendapat Kakak tentang sosialisasi program keluarga berencana dalam masyarakat? Pendapat kakak ya tentang program berencana ini sangat bagus. Karena apa? Karena dengan program ini mampu menghambat pertambahan penduduk
karena dalam program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membatasi kelahiran anak dan demi masa depan dan kesejahteraan anak itu sendiri. Sudah. Pertanyaan terakhir, Kak. Apa saja faktor pendorong terjadinya fenomena tren perubahan sosial? Faktornya yang pertama itu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua itu bersikap terbuka terhadap fenomena baru. Lalu yang terakhir itu sistem pendidikan yang bersifat normal. Oke, sekian Kak, terima kasih, dan terima kasih atas waktu luangnya Kak telah menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama.